Apakah aku hanya terikat pada manusia duniawi, atau sungguh sudah bergerak pada manusia ilahi? Manusia duniawi ya masih terikat dengan hal-hal yang sangat duniawi. Soal kesenangan sendiri. Nah, saya kan jauh-jauh dari Jogja. Nah, mungkin umat belum banyak yang tahu. Jadi saya sejak Agustus itu, Selasa sampai Sabtu itu tinggal di seminari Kendungan. Di sini saya membantu, karena di sini kan tidak ada Romo bantunya. Sehingga bisanya minggu, tapi kok ketemu ini sidik-sidik terus. Nah, sehingga kalau saya ditanya, Romo mau kemana? Mau ke stasi Kebumen. Loh kok stasi? Dulu kan paroki. Umatnya sidik pada karo stasi. Itu guyonnya mereka-mereka tidak tahu. Saya ingin sungguh mengajak, kalau kita ke gereja, mencari apa? Kalau kita ikut Yesus Kristus, mencari apa? Carilah Tuhan. Seperti dalam pendalaman iman kitab suci bulan ini. Carilah Tuhan. Dialah sumber pengharapan. Kalau menggereja dan Anda tidak menemukan Tuhan, aduh, sayang sekali. Berarti kita masih manusia duniawi. Ke gereja mencari hal-hal yang duniawi. Oh jangan. Kita mengikuti Yesus karena kita manusia ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Semoga cuaca yang cerah pagi ini juga menyemangati kita masing-masing dalam mengawali bulan kitab suci nasional. Sebab seperti nyanyian pembuka tadi, firman Tuhan itu terang bagi langkahku, bagi hidup kita masing-masing. Maka kita diajak untuk semakin menjalin relasi yang semakin erat, semakin intim bersama Tuhan Yesus. Dalam kitab suci yang kita baca dan kita tekuni, khususnya pada bulan kitab suci nasional ini, mari kita siapkan hati dengan mengakui kelemahan, kerapuhan dan kedosaan kita. Kita yang semestinya tidak layak, tetapi dipilih Tuhan, diundang Tuhan, dan dikasihi dengan pengampunan yang luar biasa. Kita hening sejenak. Ya, biasa masih semerawut. Itu jatah saya kalau yang semerawut itu. Saudara-saudariku, sudah lama, ya mungkin 50 tahunan, Gereja Katolik di Indonesia mengajak umat Katolik untuk mengakrabi kitab suci, supaya dalam sejarah kan pernah yang membaca kitab suci itu hanya kaum klerus, rohaniwan. Takut nanti salah tafsir, karena kalau kitab suci itu kalau disalah tafsirkan ya nanti repot juga. Tidak bisa hanya diterima lugas begitu saja. Perlu studi khusus untuk memahami firman Tuhan. Maka memang dalam sepanjang sejarah itu umat tidak dekat lalu dengan kitab suci. Bahkan harus dengan bahasa Latin. Untuk mempelajari kitab suci harus memahami bahasa Latin. Tapi sekarang ya umat sudah bisa membacanya dengan bahasa setempat. Sebab tidak mengenal kitab suci ya tidak mengenal Kristus. Maka kita diajak untuk makin mengenal Kristus dengan memperdalam sabda Tuhan, mengintegrasikan dalam kehidupan konkret. Kita mestinya bersyukur ada bulan yang secara khusus mengingatkan kita agar tidak lupa mengalami Tuhan, akrab dengan teks-teks kitab suci. Kita mesti bersyukur. Tapi bukan berarti hanya bulan September saja kita
mengkhususkan diri lalu baca kitab suci hanya karena ada lomba-lomba harus membaca kitab suci lalu baru melakukannya. Tidak. September itu untuk mengingatkan. Nah, mengingatkan. Wong sudah diingatkan aja seringkali ya lupa no. Kita mesti diingatkan. Tunggu. Tidak makin dekat dengan kitab suci, tidak mengenal kitab suci, ya nggak mengenal Kristus. Dan dalam Injil hari ini, ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus, Yesus menyampaikan syarat untuk mengikuti Yesus itu tidak mudah. Jangan hanya ikut berduyun-duyun saja, tetapi hanya pupuk bawang. Ya nggak ngerti apa-apa, pokoknya ngetan melu ngetan, ke kiri ikut ke kiri. Ya tentu masih banyak yang seperti itu. Namun itu yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Mengikuti Yesus mesti ngerti apa yang harus diperbuat. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, dan seterusnya. Ini kalau ditafsirkan mentah-mentah, loh, ajaran Yesus kok membenci ya? Nah ini pentingnya studi kitab suci. Katanya suruh mengasihi, kok ini membenci? Bukan itu maksudnya. Bukan kebencian dalam arti permusuhan. Bukan membenci untuk nantinya bertengkar, berkelahi, bermusuhan. Bukan. Ya memang dari bahasa Aram, dari sananya. Kalau diterjemahkan ke Indonesia tentu akan ada kesulitan. Yang dimaksud adalah menomorsatukan Tuhan dulu, mengutamakan. Orang yang mau mengikuti Yesus mengutamakan Tuhan dulu, baru saudara-saudarinya, orang tuanya. Tapi yang utama, nomor siji, Tuhan. Lalu yang kedua, siapa yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku juga tidak dapat menjadi muridku. Kalau yang tadi yang mengutamakan Tuhan, termasuk nyawanya sendiri. Jadi tidak golek keselamatan diri sendiri dulu, enggak. Mengutamakan Tuhan. Yang kedua, menjadi murid Yesus itu mesti memanggul salibnya dan mengikutinya. Mengikutinya itu berarti mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak memahami apa yang Tuhan kehendaki, kita nggak ngikuti. Kita hanya malah ngikuti diri sendiri. Masih belum beres dengan dirinya sendiri. Padahal kita mesti keluar dari diri kita sendiri, memahami Tuhan. Engkau mengajak aku kemana? Itu yang harus diikuti. Kalau hanya menuruti kesenangan sendiri, kenyamanan sendiri, itu belum mengikuti Tuhan. Yakinlah, masih banyak saudara-saudari yang mestinya mengikuti Tuhan Yesus tetapi ke gereja hanya kesenangan sendiri. Meskipun masih mending daripada tidak ke gereja karena kesenangan sendiri. Di gereja ada banyak sekali kegiatan. Ya sibuk di sana, di sini, di situ. Tapi tidak mengikuti Tuhan. Wes yakinlah banyak yang begitu. Dan semoga Anda tidak termasuk. Lalu mengikuti siapa mereka? Mengikuti diri sendiri. Penake dewek akan mengikuti Tuhan lalu memanggul salib. Maka kebanyakan akan sampai pada titik di mana hidupnya tidak bernilai. Hambar, kering, mengalami kegersangan. Ngeri saudara-saudari. Saya tadi itu habis mandi, lalu pakai celana toh ya, lalu ngerogok-ngerogok sak, kok ono sing ganjel apa ya? Ini belum, lalu nggak saya keluarkan, ono kertas toh, oh dalamnya merah-merah ini, isi umel kayak gini nih, apa ini? Saya juga lupa sopo sing ngasih ini, mungkin pas Romo gini, terus saya selep gitu toh, celananya kan masuk laundry toh, kok ya nang laundry ora dirogoh ya cak. Meskipun ini sudah kucel, umal, lecek, tetapi ini masih bernilai. Nah, enggak tuku mie ayam ya pirang mangkok lah, saya. Nah, oh, memang ini sudah paten pelitut, malah suwek sithik, tapi ini masih bernilai. Kurang pamer wong nyomeng iki, masih bernilai. Saya mau mengatakan apa? Anda bisa jadi sebetulnya sudah lecek sekali, bladus. Saya juga di sawang itu sudah, aduh. Kalau Tuhan melihat kita itu, aduh, anakku kok koyong ini. Atau Anda sendiri merasa diri, aku sudah tidak pantas. Aku sudah hancur oleh berbagai macam problem hidup ini. Hidup enggan, mati enggak mau. Kita sudah lecek, sudah kumal. Tetapi saudara-saudari, kalau kita ikut Yesus,
dekat dengannya, kita akan merasakan, kita punya pengharapan, kita masih bernilai bagi Tuhan. Mungkin bagi sesama, orang menghina kita, menganggap kita remeh, kamu itu nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan melihat kita, menilai kita sebagai miliknya yang berharga. Itulah kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita menjalin relasi dengan Tuhan, kalau kita itu menyadari bahwa aku ini manusia ilahi, bernilai. Tetapi kalau kita hanya melihat manusia duniawi, oh ya remuk, lecek, gagal, semrawut, tidak bernilai. Dan saya kerap kali mengalami saat-saat seperti itu. Saat saya seperti masuk kotak. Kamu itu apa? Sudah sangat tergantung alat. Idak-idik ming rumah sakit. Bolak-balik ming nang apotek. Kamu itu cekeras-cekeris. Saya pernah mengalami titik-titik seperti itu. Harus saya melangkah di situ. Secara manusiawi, secara manusia duniawi sudah sulit, terbatas. Tetapi karena kedekatan dengan Kristus, Anda bisa melihat dari dalam ini keluar semangat, dan disitulah nilainya. Banyak orang yang sehat, tetapi petita-petiti, kemelindi, gemagus, kemayu, yang sebetulnya tidak bernilai karena tidak punya semangat, karena tidak punya kekuatan dari dalam, karena tidak ada energi yang mengalir dari hubungan dengan Tuhan. Apa gunanya? Ya hanya manusia duniawi semata. Maka firman Tuhan sungguh mengajak kita, ayo utamakan Tuhan, supaya kita menjadi manusia ilahi. Juga Paulus dalam bacaan kedua tadi sangat indah perkataannya. Onesimus dititipkan kepada kawannya Filemon. Aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku di penjara. Onesimus, dia ini buah hatiku. Kusuruh kembali kepadamu, Filemon, supaya Onesimus tidak diperlakukan sebagai budak, pelayan. Bahkan terimalah dia seperti aku sendiri. Luar biasa. Tidak meremehkan orang, tidak merendahkan orang lain. Bagiku ia adalah saudara. Apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Ini sikap yang istimewa. Semoga menjadi sikap kita. Ini adalah tindakan yang mengalir dari hubungan dengan Kristus yang keren sekali. Maka kalau kita sungguh-sungguh menyadari, aku bukan hanya manusia duniawi loh. Aku ini manusia ilahi, di mana roh Allah tinggal dalam diriku, di mana aku menjaganya, di mana aku mengupayakannya. Relasi yang terus intim. Dan itu melalui kitab suci aku mengenalnya. Kalau minggu pagi gini saya mengamat-amati akhir-akhir ini sedikit umatnya. Tapi kalau Sabtu sore penuh, ini menjadi refleksi. Ada apa ya, gerangan? Ya macam-macam bisa. Romonya kalau pagi ngantuk. Atau kalau sore kan ada madang-madang. Ya, bisa juga. Atau kalau Sabtu kan lalu minggunya los, tangyawan. Bisa juga. Silakan berefleksi. Apakah aku hanya terikat pada manusia duniawi, atau sungguh sudah bergerak pada manusia ilahi? Manusia duniawi masih terikat dengan hal-hal yang sangat duniawi, soal kesenangan sendiri. Saya akan jauh-jauh dari Jogja. Mungkin umat belum banyak yang tahu. Jadi saya sejak Agustus itu Selasa sampai Sabtu itu tinggal di seminari Kendungan. Ya kalau kesini saya membantu, karena di sini kan tidak ada rumah bantunya, saya membantu. Sehingga bisanya minggu, tapi kok ketemu ini sidik-sidik terus. Sehingga kalau saya ditanya, lu Romo mau kemana? Mau ke stasi Kebumen. Lo kok stasi? Dulu kan paroki. Umatnya sidik podo karo stasi. Itu guyonnya mereka tidak tahu. Saya ingin sungguh mengajak, kalau kita ke gereja mencari apa? Kalau kita ikut Yesus Kristus, mencari apa? Carilah Tuhan. Seperti dalam pendalaman iman kitab suci bulan ini. Carilah Tuhan. Dialah sumber pengharapan. Kalau menggereja dan Anda tidak menemukan Tuhan, sayang sekali. Berarti kita masih manusia duniawi. Ke gereja mencari hal-hal yang duniawi. Jangan. Kita mengikuti Yesus karena kita manusia ilahi.
Agunglah misteri iman kita. Hati ini meminta piala ini, Bapakku Tuhan kami harap Engkau tahu. Tuhan bersamamu. Kita dan mereka yang kita doakan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, misa sudah selesai, pergilah kita diutus. Syukur kepada Allah.